Kapuas Hulu memiliki banyak perbukitan yang berlapis-lapis, sehingga terkadang akan sulit mengenalinya jika tidak melihat dari dekat. Syukur-syukur kalau bisa didaki. Tujuan perjalanan saya kali ini mendaki ke puncak bukit yang memiliki nama unik, yaitu Bukit Penyampuan Asu. Bukit yang terletak di Dusun Sungai Tempurau, Desa Rantau Kalis, Kecamatan Kalis, yang letaknya tidak jauh dari salah satu bukit yang disakralkan dan memiliki histori sejarah bagi suku Dayak Suru dan suku Dayak Kalis, yaitu Bukit Sunan. Bukit Penyampuan Asu memiliki arti mendoakan anjing. Ada maksud tersendiri dengan nama unik bukit tersebut. Menurut cerita dari masyarakat sekitar, anjing-anjing yang hendak dibawa berburu harus dibawa ke puncak Bukit Penyampuan Asu untuk didoakan dengan ritual tertentu. Anjing tersebut harus melewati ujian dengan mendaki sebuah batu yang berada di puncak tanpa bantuan dari pemilik hewan tersebut. Jika berhasil melewatinya, maka proses perburuan akan dimudahkan. Berangkat dari Dusun Tempurau jam 1.27 siang, kami memulai pendakian menyusuri jalan setapak melewati kebun warga. Cuaca yang cukup terik membuat energi kami cepat terkuras, terlebih bagi saya yang baru 2 hari selesai vaksin ketiga. Setelah sekitar 10 menit melewati jalan menanjak, kami istirahat untuk melepas lelah. Detak jantung saya berusaha memompa aliran darah, sehingga mirip seperti jam yang sangat terdengar jelas di kesunyian. Hal itu membuat saya cukup lama beristirahat sembari menunggu kondisi kembali stabil. Perjalanan kali ini saya tidak memikul semua perlengkapan seperti pada pendakian-pendakian sebelumnya. Ada Daud si Nabi yang menjadi porter saya, sehingga saya bisa fokus mengambil gambar selama perjalanan. Selama perjalanan, saya didampingi Titus Kodi, teman satu angkatan waktu masih duduk di bangku SMA dulu, kemudian Daud yang digelar Nabi oleh orang di lingkungannya, serta Ice dan Pak Malu. Bukit yang kami tuju bisa dibilang jarang didatangi pengunjung, kecuali oleh masyarakat yang hendak pergi berburu atau sekedar mencari buah di kebun, sehingga membuat jalurnya cukup rimbun. Begitu pula kanopi hutan yang lebat, membuat kami cukup terlindung dari panas matahari secara langsung. Tapi kalau memang tidak Ika baparan injak. tidak tiga gantai tidak kanan itu. Sekitar jam 3 lewat, kami melewati tebing dengan sebuah pohon yang tumbang, yang membuat lokasi tersebut menjadi terbuka dan pemandangan menghadap langsung ke Bukit Sunan yang tampak berdiri megah. Semakin mendekati puncak, jalur semakin sulit. Lereng bukit semakin terjal.
Sekitar jam 4 kurang, kami sampai di persimpangan jalan antara ke Bukit Penyampuan Asu dan Bukit Liang Tatu. Ke sebelah kanan itu Bukit Liang Tatu. Kalau yang ke arah kiri sana Bukit Penyampuan Asu. Ini kita di tengah-tengah ini, bisa ke sebelah sana, bisa juga sebelah sana. Jadi kita di tengah, pas kalau datang pas istirahat di sini. Nah, tinggal pilih mau ke Bukit Liang Tatu atau ke Bukit Penyampuan Asu. Ini ada dua. Iya, tidak jauh. Jaraknya sekitar 10 sampai 15 menit lah ini ujung-ujung. Kurang lebih seperti itu. Jam 4 kurang 2 menit, kami sampai di jalur yang tampak lebih luas daripada jalan setapak pada umumnya. Apalagi untuk daerah yang jauh dari permukiman. Ini merupakan jalur yang menghubungkan Desa Ribang Kadeng dan Dusun Sungai Tempurau, jauh sebelum adanya jalan besar yang sekarang bisa dilewati kendaraan roda 4. Medan di jalur ini terbilang cukup berbahaya, karena di sebelah kiri menuju ke puncak bukit merupakan jurang dengan kemiringan sekitar 80 derajat. Sementara di sebelah kanan yang merupakan jalan yang kami lewati dari bawah dengan kemiringan 50 derajat akan sangat berbahaya jika tidak berhati-hati melewatinya. Semakin mendekati ke puncak, medan semakin terjal. Bahkan kami harus memanjat akar pohon yang tidak stabil. Itu perjuangan keras, saudaraku. Videokan dulu. Sabar. Sebelum akhirnya benar-benar sampai di puncak, kami harus melewati batu penyampuan asu, setinggi hampir 2 meter. Bisa dibayangkan ujian yang harus dilewati oleh anjing yang akan diajak berburu. Waktu menunjukkan pukul 4.22 ketika kami sampai di puncak. Karena hanya terdapat lahan kosong sekitar 3 kali 5 meter dan di sekelilingnya cukup rimbun, medan yang sempit dan tidak rata tidak memungkinkan untuk mendirikan tenda, bahkan hammock. Akhirnya kami berlima tidur dengan kondisi seadanya. Karena untuk mendirikan tenda, lokasinya sekitar 30 meter ke bawah. Seolah-olah tidak mengenal lelah, Pak Malung bergegas mencari kayu untuk mendirikan tenda terpal dan lanjut memasak nasi. Sungguh stamina beliau sangat luar biasa. Tidak heran karena sebagian masyarakat berladang di lereng bukit yang jaraknya dari rumah bisa sampai 2 jam, sehingga stamina mereka terbentuk dengan sendirinya. Setelah selesai makan malam dan berbincang-bincang sejenak, kami pun beranjak tidur. Karena lokasi yang tidak rata, maka kami harus pandai-pandai mencari posisi. Tapi sobek punya aku dulu. Mana isaw tuh? Isaw begitu. Nurut dia mau ngosi kayu. Waduh, jahe untuk konurat kayu. Oh, jen menira. Itu kayunya, tatang dia wanita. Setelah semalaman tidur dengan kondisi yang serba salah, karena tidur di atas akar dan batu, dan banyak binatang yang tertarik dengan cahaya, akhirnya pagi hari tiba. Kabut tebal menutupi lembah, suara binatang berbunyi bersahut-sahutan.
Santai. Sekitar setengah 8 pagi, kami beranjak menuruni bukit. Lutut kiri saya kembali timbul rasa nyeri, sehingga pergerakanku tidak leluasa, dan harus dibantu dengan kayu pengganti trekking pole dan berjalan perlahan. Setelah sampai di permukiman, rencana awal istirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Pulau Sibol tertunda. Karena Pak Kades mengajak saya ke sungai, ternyata beliau hendak menjamu saya dan Kodi dengan memasak ikan pansu. Ikan yang dimasak di dalam bambu, yang dicampur dengan bumbu-bumbu tradisional. Jika biasanya ikan yang diambil ikan hasil tangkapan sungai, tapi kali ini ikan mas yang menjadi bahan utamanya. Cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi mendung dan hujan deras. Tapi ternyata tidak menyurutkan Pak Kades untuk melanjutkan proses memasak ikan pansu. Beliau dengan sigap mengevakuasi perlengkapan masak ke bawah pohon yang rimbang di pinggir sungai. Tidak lama cuaca kembali cerah, dan masakan ikan pansu pun siap untuk dihidangkan. Ditambah dengan air tuak yang masih segar. Wow. Mana ikannya? Saya yang biasanya menghindari masakan dengan aroma yang menyengat, dengan lahap menyantap hidangan tradisional tersebut. Ditambah lagi suasana di pinggir sungai membuat semakin nikmat. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan tidak terlupakan bagi saya betapa keramahan masyarakat Dusun Tempurau terhadap tamu yang datang dari luar komunitas mereka.
Kita memang hidup dengan perbedaan, suku, bahasa, dan budaya. Bukan sebuah alasan untuk dipisahkan, tapi itu menjadi warna keharmonisan dalam sebuah bangsa dan peradaban.